Selamat malam pemirsa. Dalam debat keempat Pilpres 2024 kemarin, lagi-lagi publik dipertontonkan dengan gimik yang berlebihan dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Akibatnya Gibran banyak mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat. Publik sejatinya sudah muak dengan sajian debat yang penuh dengan gimik. Publik tentu saja lebih menginginkan substansi dari debat sehingga dapat menjadi panduan siapa yang akan dipilih pada Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, nilai yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, blunder gimmick Gibran bersama saya Leonard Samosir. Blunder gimmick Gibran. Debat keempat pemilihan presiden atau Pilpres 2024 Minggu 21 Januari malam menjadi pamungkas ajang adu gagasan bagi 3 calon wakil presiden, yakni Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres 03 Mahfud MD. Debat berlangsung panas. Ketiga cawapres saling serang, sindir-menyindir, dan mencoba menumbangkan argumen lawan. Lalu siapa yang unggul? Bila ditanyakan kepada pendukung masing-masing, mereka jelas akan membela pilihan mereka. Yang menarik adalah fakta yang tersaji melalui pantauan percakapan di platform media sosial X. Lembaga analisis media sosial Drone Emprit menangkap seberapa banyak percakapan yang menyinggung nama tiap cawapres sepanjang 3 jam pelaksanaan debat. Dari ketiganya, nama Muhaimin alias Gus Imin dan Gibran yang paling banyak disebut. Walau bersaing di percakapan terbanyak, sentimen yang diterima Gibran berbanding terbalik dengan Muhaimin. Gibran yang pada debat sebelumnya tampil memukau, kali ini mendapatkan sentimen negatif sebanyak 60%, sedangkan sentimen positif yang diarahkan ke pasangan Capres Prabowo Subianto itu sekitar 33%. Sebaliknya, Gus Imin yang merupakan pasangan Capres Anies Baswedan meraih sentimen positif hingga 80% dan sentimen negatif hanya 6%. Proporsi sentimen percakapan di platform X yang diterima Mahfud tidak jauh berbeda dengan Muhaimin. Pasangan Capres Ganjar Pranowo itu meraih sentimen positif 79% dan sentimen negatif 12%. Sentimen negatif yang diarahkan ke Gibran lebih banyak menyangkut gimik-gimik yang ia tampilkan. Dengan gimik, putra sulung Presiden Joko Widodo itu sesekali berniat melucu ketika menyindir lawan, tetapi justru menjadi blunder. Percakapan media sosial dengan sentimen negatif yang ditujukan ke Gibran banyak menghakiminya dengan sebutan cringe, songong, yang pada intinya bermakna tidak lucu dan menyebalkan. Gibran bahkan dinilai tidak bisa membedakan antara sikap kritis dengan perilaku merendahkan dan melecehkan orang lain. Di sisi lain, besarnya porsi sentimen positif yang didapatkan Muhaimin maupun Mahfud setidaknya menggambarkan kepiawaian mengemukakan gagasan dan berdebat tanpa mengundang rasa sebal dari pemirsa. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira bahkan menobatkan Gus Imin sebagai pemenang debat keempat karena dinilai melebihi ekspektasi. Yang banyak disayangkan dari pertarungan terakhir para cawapres adalah substansi gagasan kurang tergali. Seyogianya, debat menyajikan pertarungan gagasan yang kemudian ditangkap oleh pemirsa untuk menimbang-nimbang pilihan dalam Pilpres. Akan tetapi, yang terjadi, sorotan masyarakat lebih fokus pada perilaku cawapres saat mengemukakan pendapat dan menyerang lawan. Memang tidak keliru fokus pemirsa yang seperti itu. Nyatanya, ketiga cawapres lebih sibuk menyerang ataupun menangkis dengan diksi sindiran dan gimmick ketimbang pendalaman gagasan. Debat Pilpres 2024 masih menyisakan 1 kali debat yang menampilkan 3 capres.
Alangkah baiknya jika para kontestan lebih intens mengadu gagasan secara substantif. Mari berikan pencerahan kepada calon pemilih untuk menentukan calon pemimpin yang terbaik bagi masa depan bangsa. Kebanyakan gimmick justru jadi bumerang. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin. Dan pemirsa, bersama saya malam ini telah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhadi. Bang Gauden, selamat malam. Selamat malam, Leo. Malam ini ya? Iya. Iya, soalnya saya ingin tahu juga ini gimmick atau nyata begitu. Bang Gauden, kalau melihat apa yang terjadi tadi malam, apakah memang hanya gimmick yang kita lihat atau memang ada substansi juga yang ditampilkan dalam debat? Ya, hakikat debat itu apa sih? Debat itu kan mestinya mempertontonkan kedalaman pengetahuan dan kesantunan adab dari mereka yang terlibat di dalam debat. Apalagi panggung debatnya itu panggung KPU, panggung yang sangat terhormat. Ketika debat, harusnya yang terjadi itu tukar gagasan. Oke. Jangan ngeles kayak bajai gitu kan. Jadi tukar gagasan yang paling penting di sana. Nah, ketika itu semua tidak terjadi, tentu tidak ada yang didapatkan oleh penonton atau pemilih. Debat itu mestinya dikembalikan kepada sukma pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik, tentu pemilih itu tidak suka dengan gimmick, tidak suka dengan argumentasi kadal gitu, tetapi mestinya lebih kepada substansi. Kalau kita membedah debat cawapres Tadi malam? dari awal sampai tengah itu yang disampaikan itu pada umumnya substansi yang terkait dengan visi dan program mereka. Tetapi begitu ketika masuk kepada perdebatan yang bebas gitu, saling menyanggah, saling mempertanyakan. Ya, di situ udah mulai kelihatan perihal kematangan emosi dari calon cawapres. Ada yang mengatakan begini, Bang Gauden, sebetulnya tadi malam itu adalah teknik juga atau strategi juga, karena kalau kita ingat debat cawapres yang sebelumnya itu kan ada yang memancing emosi dan ada yang terpancing. Nah, itu sebenarnya strategi untuk memancing emosi saja supaya kemudian blunder juga, walaupun mungkin juga gimmick juga. Bagaimana, Bang? Ya, mestinya pesan yang disampaikan di dalam debat itu harus pesan yang memiliki daya magis yang bisa mematikan lawan. Bukan perilaku dari yang membawa pesan itu. Cara menyampaikan. Ya. Persoalan cara menyampaikan itu di sana ada persoalan etika. Etika itu yang tidak nampak dijaga dengan benar selama debat itu berlangsung. Terutama di bagian menjelang akhir itu. Meskipun kan kalau kita ikuti dengan seksama, Bang, di bagian ujung-ujung Gibran itu mengatakan minta maaf, lalu katanya di ujung juga sampai bersalaman dan mencium tangan. Itu kan bagian dari etika menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana itu, Bang? Ya bisa saja supaya bisa dilupakan apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi kan yang paling penting buat pendidikan politik, apa sih yang mesti didapat oleh masyarakat sebagai pemilih? Atau dengan kata lain, apakah debat itu bisa menjadi instrumen bagi masyarakat untuk menilai siapa yang pantas menjadi pemimpin ke depannya? Ketika terlalu banyak gimmick, apalagi dibuat-buat yang tidak lucu gitu. Justru di situ rakyat tidak senang, yang bisa diekspresikan di media sosial. Bagaimana korelasi antara gimmick dengan sentimen negatif yang didapat oleh calon wakil presiden. Karena yang banyak bergimmick ini di editorial juga dikatakan bahwa akhirnya sentimen negatifnya juga tinggi, begitu ya? Itu berarti masyarakat tidak suka gitu kan? Pada intinya seperti itu. Bang, tapi pertanyaannya kembali lagi, ini kan pemilih ini ada sekian kelompok umur ya, Bang, dan disebut-sebut bahwa sebetulnya yang disampaikan dengan banyak gimmick, banyak jargon ini sebetulnya untuk mengincar pemilih-pemilih muda
yang konon katanya ya nonton media sosial saja, hanya mau nonton Reels, hanya mau nonton TikTok, hanya mau nonton Shorts yang 30 second atau kurang, dan mereka tidak penting dengan substansi. Jadi sebenarnya adalah strategi dari Gibran untuk kemudian meraih pemilih muda yang memang adalah hampir separuh atau bahkan lebih dari pemilih di 2024. Bagaimana, Bang? Ya kalau itu tujuannya tentu tidak salah kaprah juga ya. Mengapa salah kaprah? Dikiranya pemilih sekarang itu bodoh gitu kan. Meskipun muda? Meskipun muda. Muda itu tidak berarti suka dengan gimmick. Muda itu suka substansi. Kalau kita melihat perilaku generasi muda, generasi Z gitu, mereka itu sangat mencinta lingkungan. Yang mereka utamakan adalah substansi di dalam penanggulangan lingkungan hidup. Bukan gimmick tentang definisi. Kalau debat hanya berbicara tentang definisi, berbicara tentang paradigma, ya jadilah itu debat di tingkat desa ya, di daerah gitu kan. Kelasnya belum di situ ya. Tetapi debat calon wakil presiden atau debat presiden itu berbicara tentang gagasan, berbicara tentang polisi kenegaraan. Karena yang menjalankan pemerintahan itu kan ada birokrasi, tetapi yang mendrive seluruh gagasan itu adalah presiden dan wakil presiden. Pertanyaannya, Bang, apakah memang gimmick ini semata-mata hanya gimmick atau memang ada substansi juga? Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Malam segera kembali. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami, ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada merekalah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik ini. Ya, kita masih membahas bagaimana blunder gimmick Gibran. Bang Gaudens, kalau tadi mendengar pernyataan Anies Baswedan, katanya kalau yang substansinya kurang harus banyak atraksi. Tapi kalau kita dengarkan pernyataan Gibran tadi malam, dia ada mengatakan ketika ditanya oleh Prof. Mahfud terkait dengan impor pangan, mengatakan ada food estate. Lalu juga soal hilirisasi, itu bahkan ada ilmu baru, lithium ferrofosfat. Kita akhirnya jadi tahu, seperti tempo hari kan ada asam folat yang disebut asam sulfat. Nah ini kan sebenarnya ada juga substansi di dalam gimmick-gimmicknya Gibran. Bagaimana, Bang? Ya, substansi itu tidak terlalu nampak ya. Karena yang nampak itu adalah provokasi emosi. Yang terjadi kan provokasi emosi untuk menutupi ketidakmampuan di dalam substansi. Kita ingat beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menilai debat kedua ya, antara capres gitu, bahwa jangan menyerang personal, gitu kan. Tapi kan di dalam debat cawapres kemarin itu tidak nampak lagi itu saran yang disampaikan oleh presiden itu. Malah menyerang personal? Ya, makanya saya sebut sebagai provokasi emosi. Kan? Ketika yang terjadi itu provokasi emosi, tentu yang dinampakkan itu lagi gimmick-gimmicknya. Bagaimana tengok kanan, tengok kiri, lihat ke bawah gitu, untuk mencari jawaban. Ini kan sesuatu yang tidak pada tempatnya disampaikan di forum terhormat itu. Jadi mestinya ke depan tugas KPU dan terutama para pembuat undang-undang mestinya dibuatkan aturan yang tegas dan jelas dan sanksi yang juga sepadan tentang bagaimana debat itu. Sebab kalau tidak diatur dengan benar gitu, ya debat ke depannya seperti ini juga gitu. Pertanyaannya, Bang, ini kan debat tinggal satu kali lagi ya kalau kita bicara Pilpres 2024, dan sebetulnya di dalam debat tadi malam juga sudah diperingatkan berkali-kali, misalnya soal istilah yang harusnya diperjelas begitu, baru diperjelas. Kalau melihat apa yang terjadi tadi malam, kelihatannya ada yang sangat yakin bahwa
ada di atas aturan-aturan nih Bang. Sehingga akhirnya gimmick-gimmick itu memang dilakukan karena tidak ada lagi rasa takut atau patuh terhadap aturan yang seperti Bang Gaudens katakan. Bagaimana Bang? Ya kalau kita lihat misalnya aturan sudah jelas, berbicara itu tetap di podium, ada cawapres yang keluar dari podiumnya pada di saat awal. Tapi kan itu tidak dikenakan sanksi gitu kan. Katanya sedang dievaluasi Bang katanya Ya. oleh Bawaslu KPU. Ya mudah-mudahan dievaluasi, tapi apa iya KPU masih dan Bawaslu itu masih punya gigi untuk mengevaluasi itu? Itu pertanyaannya. Oke. Tetapi secara umum kita harus jujur mengakui ketimbang debat awal di dalam pemilihan presiden itu kan debat awal 2004 ya. Kalau 2004 yang terkesan oleh masyarakat itu seperti dialog gitu. Jadi dialog, tidak ada suara yang berseberangan, semuanya menyatakan setuju kepada siapapun yang berbicara. Itu kondisi di 2004. Tetapi di 2024 kita melihat debat itu benar-benar dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan. Walaupun ada hal-hal juga terjadi di 2019. Bagaimana calon presiden menanyakan kepanjangan sesuatu kepanjangan dari singkatan yang TPID itu tidak pada tempatnya untuk ditanyakan. Sama halnya itu juga terbawa di 2024. Kita berharap pada tahun-tahun ke depan bangsa ini semakin dewasa dan yang paling penting itu kedewasaan dari calonnya. Makanya saya berpikir mungkin ada benarnya mengapa perlu dibatasi usia di dalam pencalonan itu sehingga tidak tampak kekanak-kanakan ketika tampil di dalam forum-forum resmi seperti debat itu. Pertanyaannya Bang, apakah gimmick ini akan berhenti di debat tadi malam seperti harapan banyak orang atau akan berlanjut di debat yang terakhir yang akan dilaksanakan di awal Februari? Apakah kemudian gimmick itu bisa kalah dengan substansi? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, editorial malam segera kembali. Ya, kita melihat pada saat ini pemirsa dan Bang Gaudens, ada hasil polling yang dilakukan @Metro TV mengatakan format debat Capres-Cawapres mana yang Anda inginkan. 54% paling banyak mengatakan pendalaman gagasan, lalu di urutan kedua 26% mengatakan keduanya perlu karena ada pertanyaan di urutan ketiga saling menyerang, sindir, dan gimmick 20%. Jadi 2 kali lipat di pendalaman gagasan. Lalu kita melihat ada komen dari netizen pada malam ini, @Sitiborut mengatakan bahwa debat itu adu gagasan, bukan ngelawak. Lalu juga ada komen berikutnya dari @Haura-Hauri, kalau begini terus gimana publik mau dapat substansinya? Ini pertanyaan-pertanyaan menggelitik Bang Gaudens. Kalau kita lihat berarti sebenarnya masyarakat inginnya adalah dalam tanda petik daging ya, bukan hanya kosmetik atau kulit-kulit saja. Bagaimana Bang? Ya, dari survei yang dilakukan itu tercermin ya, kemauan pemilih itu sesungguhnya pemilih tidak mau dikadali dengan debat yang mempertontonkan emosi tanpa mengindahkan etika dan adab. Itu inti dari polling tadi itu. Jadi semuanya menginginkan adu gagasan. Bagaimana adu gagasan itu terjadi? Kalau yang dipertontonkan, diperbanyak itu gimmick-gimmicknya. Jadi seluruh gimmick itu akan menutup substansi. Sehingga pemilih tidak tahu lagi harus milih siapa. Yang muncul di berbagai platform media sosial itu kan sentimen. Itu berarti sentimen itu mencerminkan bahwa sesungguhnya semakin banyak gimmick, ya semakin tidak suka rakyat itu. Kalau melihat hal seperti ini berarti kita masih bisa mengatakan bahwa debat ini masih ada gunanya untuk masyarakat Indonesia atau bagaimana Bang Gaudens? Ya, konstruksi undang-undang pemilu itu kan jelas sekali bahwa debat itu hanya salah satu instrumen selain 8 bentuk kampanye lainnya. Seperti yang dimulai tanggal 21 Januari itu kan kampanye terbuka ya, kampanye akbar. Itu bagian dari kampanye. Tetapi apakah debat maupun jenis-jenis kampanye lain itu akan menentukan pemilih? Mestinya iya. Tetapi kan ada faktor lain. Sekarang ini kan banyak sekali banjir bansos di daerah ya. Sehingga
mungkin substansi yang disampaikan di debat Baik. tertutup oleh gimmick-gimmick bansos gitu. Oke, kita harap masyarakat Indonesia menjadi cerdas dan saya yakin sudah cerdas untuk tidak lagi terjebak pada gimmick Bang Gaudens. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat malam, Bang. Malam loh. Dan pemirsa, demikian akhir dari editorial malam. Saya Leonard Samsul mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.